Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta pada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat yang lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Sampai seketika, dengan perintah dari Allah, akhirnya Nabi Ibrahim memindahkan Hajar bersama dengan anaknya Ismail yang masih kecil itu ke kota Mekah. Ismail yang masih menyusu waktu itu terpaksa mengikuti kedua orang tuanya, menempuh perjalanan begitu jauh dan melelahkan. Di sana, Hajar dan Ismail tinggal di padang pasir yang tandus dengan terik matahari yang begitu menyengat. Juga tidak ada satu orang pun yang menetap di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun meninggalkan anak dan istrinya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun rindu, dan beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat anak dan istrinya itu. Dan utusannya berkata bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Setelah mengetahui keadaan mereka, Nabi Ibrahim pun jadi merasa sedikit tenang. Hajar dan Ismail menjadi pemimpin di sana, karena merekalah yang pertama kali menetap di tempat itu. Dan di sana mereka mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah ruah. Mereka berdua juga memiliki hewan ternak yang begitu banyak. Suatu hari, Nabi Ibrahim yang merasa kangen dengan anak dan istrinya mengunjungi mereka ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim melihat anak dan istrinya itu sedang menggembala domba. Lalu, Nabi Ibrahim berkeliling bersama dengan anak dan istrinya. Hingga pada saat istirahat perjalanan pulang, di Musdalifah mereka tertidur. Dalam tidurnya yang sesingkat itu, Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah mimpi. Mimpi itu merupakan wahyu dari Allah agar segera kurbankan anaknya Ismail. Anak kesayangannya itu harus kurbankan sebagai bukti kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Seketika Nabi Ibrahim pun terkejut dan berdebar-debar hatinya. Nampak begitu beratnya ujian ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati. Rasa cintanya lebih besar kepada Allah. Ia pun pada akhirnya memberitahukan kepada Ismail anaknya. Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, apakah kamu bersedia jika aku kurbankan dan aku menyembelihmu?" Ismail pun menjawab, "Lakukanlah wahai ayahku, jika itu memang perintah dari Allah, aku ikhlas." Akan tetapi, di samping itu, iblis yang selalu menggoda agar Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintah Allah. Dengan hati yang ikhlas dan iman yang kuat, akhirnya iblis pun tidak dapat menggoda Nabi Ibrahim. Akhirnya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah agar menyembelih anaknya. Di atas bukit, Nabi Ismail matanya ditutup dengan kain dan pedang tajam sudah disiapkan. Saat pedang menempel di leher Ismail, tiba-tiba Ismail berubah menjadi seekor hewan ternak yang sangat gemuk. Semua itu atas perintah Allah yang diperintahkan kepada malaikat Jibril
Dengan demikian, Ismail selamat dan yang tersembelih adalah hewan ternak yang gemuk itu. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak itu untuk disembelih. Ini cobaan terbesarmu." Akhirnya, peristiwa itu terjadi pada tanggal Zulhijjah di Minah yang diperingati oleh umat muslim hingga sekarang, yang biasa kita kenal dengan Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Dan umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan kurban di Minah sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa berkurban. Ya, Bunda ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Bunda mohon maaf lahir dan batin.